orang yang Silakan Anda berdosa, sakit supaya Yesus mencari Anda. orang Kan yang lucu. sakit. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ceritanya saudara-saudaraku ini? Ayolah kawan. Ini kita sampaikan kebenaran. Barang siapa yang makan babi, dia akan dibakar oleh Tuhan. Dalilnya ada. Kenapa susah sekali meninggalkan babi? Coba Anda makan babi, habis itu bersendawa. Bau apa? Bau babi. Anda lihat babi jijik. Kalau orang normal bang, melihatnya saja jijik. Ini Anda memasukkan ke dalam perut Anda. Orang Yahudi melihat babi jijik. Orang Islam melihat babi jijik. Anda jangankan jijik, justru memasukkan ke dalam perut Ya kita Anda. itu bisa menjawab Yesus begitu loh. Kenapa jadinya Yesus? Yesus Ya kita melarang itu makan gara-gara babi. tahu kalau itu haram, baru kita itu tahu dosa. Yesus melarang Kalau itu makan tidak babi. haram, tentu kita itu tidak dosa. Yesus melarang makan babi. Kita itu bilang aja sama dia. Yesus itu kan melarang makan zamannya babi. sudah jauh beda sama kita. Jadi zaman kita ini kan Matius 5 zaman sekarang. 19, Yesus melarang makan babi. Gimana dong? Yang mana yang harus kita ikuti ini, dicontohi? Yesus atau Kristen? Yesus melarang makan babi. Kristen malah mengajarkan ciuman dengan babi. Gimana ini teman-teman saya ini? Lain di Bible, lain di praktek. Biblenya mengatakan. Tetapi Abang Zuma, ada juga Kristen yang tidak makan babi, yaitu Kristen Advent. Nah, itu Kristen yang tidak taat kepada Paulus, tidak taat kepada Bible. Berarti itu Kristen yang aneh lagi. Kristen aneh. Kamu mengambil bahasa seperti itu tidak taat terhadap Paulus. Lah, Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang. Apa itu berkanjang? Penglihatan, penghasatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada itu di dalam Kolose 2. Kolose 2 kayak Kolose gitu. 2? Kolose 2. Iya. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, kata Yesus, kata Paulus. Paulus juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ayo. Paulus mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak makan babi, maka Anda tidak taat kepada Paulus. Kalau Anda makan babi, maka Anda tidak taat kepada Yesus. Nah, serba salah bukan? 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu. Nah, Paulus mengatakan itu, segala sesuatu halal. Ibrani 6 nomor 1, jangan lagi, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, menuju kepada hukum baru. Apa itu? Tak ada lagi yang haram. Jadi gimana dong? Ini kalau Anda makan babi, melanggar perintah Yesus. Kalau Anda tidak makan babi, melanggar teladan Paulus. Jadi supaya tidak ada Anda langgar, tidak melanggar Yesus, Sebenarnya yang dibuntakan di Paulus, mulut itu yang haram. nah, itu ajaran siapa? Kalau narkoba masuk ke mulut boleh. Alkohol masuk ke mulut boleh. Itu ajaran sepihak Semua dari ciptaan Bible. Allah harus dinikmati. Mati meja. Para zaman raja-raja dahulu menikmati ganja. Kan ada peraturan Tuhan. Kalau tidak dinikmati dosa loh. Kata Yesus dalam Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Apa perintahnya Yesus? Taati, kasihi Tuhan. Apa itu kasihi? Taati. Kasih itu taat.
Misalnya nih, kita memiliki orang tua, memberikan aturan-aturan, anakku jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kalau kita kasih kepada orang tua, taati perintah orang tua. Kalau kita kasih kepada Elohim, maka taati perintah Elohim. Kalau kita kasih kepada Yesus, maka taati perintah Yesus. Kalau kita kasih kepada istri, taati perintah istri. Kasih kepada suami, taati perintah suami. Jangan Anda mengatakan kasih kepada Yesus, tapi semua perintah Yesus Anda bantah. Jadi Itu apa namanya yang munafik. Ya. ditaati Bang Juma? Ya kita itu harus kembali ke perjanjian lama dulu. Nah, kembali ke perjanjian lama. Jangan engkau makan babi, karena itu adalah haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kenapa Anda justru makan babi? Siapa yang ngajarin? Ketika Adam memakan larangan Allah itu, Adam itu bagaimana? Dia dilarang. Apakah dia benar? Satu Adam itu larangan tahu saja. dosa. Satu larangan saja dilanggar Adam, hancur semua keturunannya. Lalu bagaimana dengan keturunan Kristen yang bapaknya memakan semua yang dilarang oleh Tuhan? Ayo. Jadi yang benar ini yang mana begitu? Ketika Adam itu memakan buah larangan Allah, Adam itu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Apakah itu benar atau tidak? Buah. Iya, setelah makan buah. Nah, sebelum makan buah tahu nggak baik dan buruk? Ya, aku itu kan mau nanya, apakah Adam itu tahu juga dia sebelum memakan buah itu? Ya yang tidak benar tahu. atau yang tidak Berdasarkan benar? Bible tidak tahu. Berarti kalau dosa itu buatan, kita itu dapat menguduskan Mau ngomong anak-anak kemana? Allah. Poinnya mau kemana? Ayo, mau kemana poinnya? Balasa. Mau kemana poinnya? Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, lalu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, itu tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, namanya juga tidak tahu. Ada enggak hukuman bagi orang yang tidak tahu? Tidak ada. Berarti tidak ada dosa waris. Emang tidak ada. Dosa waris itu hanyalah bohong waris yang dibuat-buat oleh gereja supaya bisa menjual Yesus kemana-mana. Kau mengandung dosa lo. Dari mana saya bikin dosa? Dari nenek kita Adam. Oh ya? Yes. Supaya tidak ada dosamu. Apa? Imani Yesus mati di atas pohon. Itu doktrin. Tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Nggak ada. Justru yang diwariskan Adam kepada cucunya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa kamu bilang di atas pohon? Ya kan Yesus matinya diterangkan di Galatia 3:13, digantung di atas sulon. Salib itu bahasa Al-Quran. Bahasa Yunaninya sulon. Sulon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bukan di salib. Salib itu bahasa Quran. Di atas pohon. Ya, perjemahan itu jangan diecer. Kita itu harus menggunakan ilmu pasti. Ilmu pastinya apa? Sulon bahasa Yunani. Kitab Anda aslinya bahasa Yunani. Ketika bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harus jujur dong. Jangan tinggalkan bahasa aslinya jauh. Lari dari arti yang sesungguhnya. Pendapat Bang Zuma, tapi jangan ubah apa yang sudah dari kepercayaan seseorang. Lah, ini saya mengedukasi supaya kalian jangan dibodohi beribu tahun. Kalian sudah beribu tahun, kalian sudah berpuluh tahun dibodohi, ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia. Berpendapat apa aja. Ibu, kitab ibu mengatakan, Jangan dimatikan mikrofonnya dong. Di sini kita kan debat atau diskusi. iya, ibu coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Boleh berpendapat Bang Zuma, terhormat. Ini bukan pendapat. Ini kita menyatakan kepastian. Sudah termasuk merendahkan apa yang dari Loh, kepercayaan. kok jadi merendahkan? Karena kamu bilang di atas pohon, berarti kamu
Lah, Tuhan, Tuhan. coba bahasa aslinya salib di situ apa? Kamu boleh berpendapat Bang Zuma, tapi Saudara, apa yang menjadi Saudara, bahasa aslinya Galatia 3 di sana itu apa? Z, mau itu ikan ayam terserah kamu, saya tidak perlu, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Bagus. Katakan itu kepada pembuat kitab Ibu. Membuat Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. di atas pohon. Bang Juma, Sebab ada tertulis, abad 1. Coba terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Pohon mana? Jangan abad 7 dulu dibawa Bang Juma. Abad 7 Saudariku yang cantik, kata-kata yang menjadi prinsipmu, tapi jangan saudaraku yang cantik jelita, yang cantik se-RT, Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan sebab ada tertulis, pohon tidak ada, tidak. terkutuklah orang yang digantung pada ksulon. Ksulon dalam bahasa Yunani. Ksulon kalau diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Jadi harusnya terjemahannya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu baru betul. Kita di sini berdebat. Saatnya lah Kristen ini keluar dari pembodohan yang ada di dalam terjemahan. Ini sengaja dibikin salah, sengaja dibikin ke-Islam-Islaman. Terjemahan kitab Anda itu sengaja dibuat salah. Sengaja dibuat ke-Islam-Islaman supaya bisa nipu umat Islam. Karena ada perintah di dalam Bible, Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah tidak itu? Perintah tidak untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Bu Manuru, Pak Juma ingin menjelaskan abad pertama, Saya berbicara tidak ada moderator. abad ke-7 belum diberitakan masyarakat Saya mengatakan Nah ini Ibu Ani paham, Ibu Ani ngerti bahwa di abad pertama bahasa yang digunakan Bible itu ksulon, bahasa Yunani. Ksulon ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur artinya pohon. Jadi mereka sebenarnya ini sudah ruangan mulai apa sih? Ruangan ini menekankan bahwasanya agama yang diambil memberitakan abad pertama, makanya saya nggak suka marah sama mereka ini. Dulu moderator itu kan matematika. Sudah terlanjur didoktrin sama Ella ini. Gimana dong? Tapi temanmu kamu matikan mic. Seperti apa diskusi seperti ini? Ketika teman saya yang menyampaikan apa yang menjadi apresiasinya dimatikan. Hati-hati setruk, Bu. Bang Suba tidak. Lanjut ngomong Bang Suba. Dari A sampai Z. Iya, saya mute diri saya. Mute Bang Suma. Saya mute diri saya. Tidak. Kenapa saya Sebenarnya ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menghina agama Saya jangan tertentu. di-mute. Agama seseorang yang menganut memang berdiskusi, kasih ruang, kasih waktu, jangan hanya ngomong Bang Zumanya aja ngomong ketika Bang Hendra tadi Ya ngomong, udah Bang Ibu Zuma. bicara 2 hari kita tunggu. Enggak ada, jangan ada yang ngomong. Hanya Ibu Manuru yang ngomong, silakan. Semua di mute. Jangan gitulah, jangan begitulah. Ini namanya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekan suatu agama. Pasti saya di mute. Orang. Dasar. Buat apa kalian buat seperti ini? Untuk apa? Kita berdiskusi katanya, berdiskusi. Tapi ketika Bang Hendra tadi berbicara, tidak ada yang ngasih ruang untuk berbicara. Bang Zuma ngomong, Bang Hendra ngomong. Seperti apa gitu berdiskusi? Ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekankan bahwasanya agama yang dianut oleh orang Kristen itu salah. Diskusi. Itu bukan diskusi ya Bang Zuma. Itu bukan diskusi. Ibu nggak diskusi tapi Ibu nangis. Ibu nggak diskusi, Ibu nangis. Curhat. Itu ruang apa? Sebenarnya ruang apa? Buat apa kalian buat ruang seperti ini? Kalian hanya untuk menghina. Saya sudah katakan tadi, kamu boleh berpendapat, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Silakan pendapatmu apa saja. Jangan kamu katakan Biarin ngoceh sampai pagi, dia capek sendiri, dia nanti pingsan. Ibu, bahasa yang digunakan kitab Ibu pertama kali bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Arab?
semua bahasa. Mate mija. Baik, makanya di Arab ada agama Kristen Ortodoks, baik itu Arab. Baik Saya tanya pertama kali kitab ibu ini dikarang oleh Paulus dalam bahasa apa? Semuanya ada. Mama Paulus abad ketiga datang ke Arab memberitakan. Mati nih abad ketiga Paulus datang. Weh, mama puangnya mantra saya betul. Abad ketiga Paulus datang ke Arab. Sebenarnya perempuan atau laki-laki sih Zuma? Iya. Saya kan bertanya. Lalu Lu kenapa dia lari? Kayaknya ada Kena yang ribet tarik dia. kakinya ke bawah. Kena report dia sama TikTok yang kena, tegur dia. Oh. Kata TikTok nggak boleh ibu-ibu ngomel-ngomel sendiri. TikTok ngomong gitu, diomelin sama TikTok. Naik lagi, tapi jangan gitu. Naik lagi kita diskusi pelan-pelan. Jadi saya jelaskan sebelum maghrib ya. Jadi gini, ibu-ibu yang cantik, jelita, ya dengarkan. Galatia 3 nomor 13 itu pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata terakhir dari Galatia 3 nomor 13 itu xulon. X-U-L-O-N. Xulon. Xulon bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang jujur adalah pohon. Terjemahan bohongan adalah salib. Kenapa dikatakan salib? Karena ingin ke-Islam-Islaman. Biar dianggap seperti Al-Quran gitu loh. Apa tujuannya? Untuk melakukan, mempraktekkan amanat agung Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi karena bangsa Indonesia kebanyakan Islam, maka cara untuk menjadikan Islam menjadi Kristen adalah merubah-rubah Bible masuk ke dalam zona keislaman agar umat Islam bisa menjadi Karisteng. Nah, itulah amanat agung. Bang Juma, Ya, mau nanya ya. saya Pak Juma. Jadi Silakan. Paulus itu abad ketiga datang ke Arab. Masa usianya Paulus sampai 300 tahun, Ibu? Paulus itu hidup sesamanya Yesus, Bu. Dia hidup, itu tahun 70-an dia sudah ada lagi di bumi. Kok abad ketiga dia datang? Hantunya yang datang. Akulah Paulus yang kamu penggal. Gitu. Enggak lah, Ibu. Paulus itu mati antara tahun 70 sampai tahun 80-an. Paulus mati. Gitu. Abad keempat gereja Mati meja. ada di Kalau Paulus Arab. abad keempat itu tinggal hantunya, abad Pak. ketujuh Abad ke-7 lagi Paulus datang, Pak. Abad keempat, abad ketujuh itu umurnya Paulus berapa ya? 300 tahun ibu ya umurnya Paulus itu. Iya. Oh iya katanya. Iya. Bang Jum jangan terlalu serius. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia. Udah. Sampai Aduh. begitu. Teman-teman, hari ini hiburan karena kebetulan Bang Handi hari ini ulang tahun. Masya Allah. Selamat Oke. panjang Kirim umur. dulu tulang. Bang Handi panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan murah rezekinya, diberikan kesehatan, akal yang waras sampai kembali ke jannah. Amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, Amin. gitu ya. Teman-teman, beri dia mawar, satu orang satu mawar sebagai pertanda beliau dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk berbahagia dalam usianya yang ke-27 tahun. Silakan teman-teman, silakan. Ke 72. 72. Ya, dia ulang tahun hari ini. Mari kita doakan supaya beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan seluruh urusannya. Masya Allah. Silakan. Saya pamit izin dulu maghrib 3 rakaat. Habis itu kita bergabung lagi. Silakan. Ayo teman-teman, silakan dikasih mawar sebagai ucapan panjang umur, sehat selalu. Keinginan Yesus tidak, keinginan Paulus enggak?
Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan itu? Paulus kan? Apa tentang Paulus? Paulus kan yang mengajarkan itu? Apa? Yang mengajarkan kalian. Islam mengatur dengan formulasinya. Enggak. Di sini Yesus Dengar, mengatakan, Paulus itu dia percaya kepada siapa? percaya kepada siapa? Percaya kepada dirinya lah. Paulus dia percaya kepada siapa? Belum. Ya, Paulus ini percaya kepada dirinya, percaya kepada makhluk yang datang Kalau ke... cuma pada dirinya, siapa yang kasih selamat? Sekarang saya tanya pada kamu. Jangan emosi ya, santai ya. Jangan Iya. sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kau Santai. jaga mulut ya. Nah, Gue masa Jaga- kalau nggak ada data jangan ngomong dulu gue masa. Saya sapa dulu guru dah. Ini ada temen yang kayaknya pasif dari tadi. Bang Hotman, selamat siang. Bang Hotman Paris, selamat siang. Hotman Paris, kok minta naik tadi? Ya, selamat siang. Kontrol bicara, jangan bicara bilang bapak kita itu Bang Hotman, sebentar bang. Bang Hotman Paris. Sekarang kali kamu bicara. lah, Yesus mengatakan apa di Yohanes 8? Ya, gara-gara Yesus ingin dibunuh, orang-orang yang mau membunuh Yesus, Yesus katakan iblis bapaknya. Sekarang orang Kristen ini mau nggak Yesus dibunuh? Atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Ayo, kalau saudara disuruh pilih, Yesus dibunuh atau Yesus tidak dibunuh? Jujur dong. Izinkan saya masuk. Jujur. Kristen ini kalau ditanya, wahai saudara Kristen, ya paman, secara naluri keimanan, di mana kalian punya dosa harus ditebus di atas salib, di atas pohon, apakah kalian menginginkan penebusan dosa dengan membunuh Yesus, atau tidak penebusan dosa dengan tidak membunuh Yesus? Jawab dulu. Jangan berhenti, jangan macet. Karena Yesus mengatakan yang ingin membunuh Yesus, iblislah bapaknya. Yohanes 8. Baca dari Yohanes 8, nomor 41, nomor 39 sampai dengan 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Itu Yesus kan persepsimu. dibunuh? Boleh Enggak, saya Bang. ngomong? Itu dalil. Atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Jangan kau menjelaskan Bible. Atas keinginan siapa? Makanya saya bertanya, atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Saya menjawab. Siapa? Izinkan host. Saya menjawab. Keinginan siapa? Keinginan iblis. Keinginan iblis. Siapa yang menerima karya iblis? Siapa yang menggantung salib di lehernya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol rumah ibadahnya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol keselamatannya? Siapa? Siapa yang menerima hadiah dari iblis berupa salib? Siapa? Kristen. Yang jujur, naluri keagamaan Anda coba suruh bicara. Kalau Iya. cuma kau yang ngomong kayak mana menjelaskan? Yesus, iya, Ya, Yesus silakan. kan Anda mengatakan yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Apa hasil daripada karya iblis? Yesus disalib. Siapa yang menerima karya penyaliban? Kristen kan? Bang Suma. Yesus itu. Bangkit itu. Makanya kamu itu diam Memang dulu ada kalau di orang pikiran penjelasan, Allah. Doon. Ada di pikiran Silakan. Allah. Coba baca di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, iblislah, enyahlah kau iblis. Karena Iblis, apa? kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan Dulu, manusia. dengar orang Pikiran penjelasan. Elohim, dengar, pikiran Elohim Nggak perlu bantah. membunuh Yesus atau jangan membunuh Yesus? Jawab. Di pikiran Elohim itu, Yesus Bunuhlah itu Yesus. memang menjadi korban karena Di mana dalilnya? Jadi dia memang Di mana mati. dalilnya? Di mana dalilnya baca Tuhan ketika menghendaki Yesus pembunuhan mengatakan terhadap kepada orang benar? Aduh, kasihan kalian bah, bulan-bulanan kalian bah. Di mana dalilnya Tuhan Elohim
menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Tunjukkan biar ku baca. Coba lu kasih aku. Ya, coba cari di ketika Yesus mengatakan enyahlah engkau kepada Petrus. Iya, Ada saya di situ. tahu itu Ya, udah Matius tahu 16. kenapa. Saya ngerti, saya paham. Iya, Jangan ajarin ngerti. saya Bible. Berarti kan kalau Yesus mati dan bangkit memang sudah ada di Perlu pikiran kamu Allah. Di mana Ajarkan, pikiran? kalau kamu Di mana? tidak paham. Kan enyahlah kau Petrus, enyahlah kau baca iblis. ayat selanjutnya, Sebab ayat kamu, selanjutnya. sebab kamu berpikir apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sekarang mana pikiran Tuhan dengar agar dulu, orang dulu. benar dibunuh? Bukannya Mana? Keinginan Yohanes, siapa di Yesus Yohanes dibunuh? itu- Anda tadi mengatakan Yohanes keinginan itu bacaan iblis. sangat- dengar di Yohanes itu Ya, firman ada di itu pikiran sangat jelas Allah. semua ya. Kalau Di Yohanes itu iblis dengar dulu. menggenapi, Di Yohanes itu iblis coba baca dari menghasut, iblis pertama. menginginkan kematian dan Tadi membisikkan katanya, kepada Yudas, tapi kan memang Pembunuhan itu peristiwa keinginan kematian iblis. memang- Kenapa kamu katakan itu pikiran Allah? Izinkanlah kawan aku Ya memang menjawab. ada. Coba baca. Yang mana? Yang mana? Ini penyaliban pikiran Allah, ide Allah, atau ini iblis yang punya pemikiran? Nah di dalam Nah, kegenapan macet kan, macet. menggenapi proses Macet. kematiannya, Apa? Digenapi proses apa? kematiannya, ya iblislah Apa? pelaku. Tetapi kan Jangan memang kau sudah- membunuh orang yang benar. Itu pikiran Allah. Maksudnya Tuhan ini yang Ya, Itu pikiran Yesus Allah. kan emang orang benar yang bunuh Yesus, yang bunuh Yesus kan orang yang bersalah yang Jangan kau membunuh orang yang benar. sudah jalankan. Yesus ini Ada orang nggak benar orang atau benar? orang salah? Apakah Yesus dibunuh oleh orang yang benar? Yang bunuh dia kan orang Jangan jahat. kau membunuh orang yang benar. Apakah Yesus ini orang benar atau orang salah? Orang benar. Kata Orang Tuhan, benar. pikiran Tuhan boleh tidak dibunuh orang benar? Iya, kalau orang jahat bunuh. Iya apa? Iya Yang apa? bunuh Kalau ini iya, kalau cuma orang Iya yang apa? tidak percaya Menurut kepada pemikiran Tuhan, Siapa coba? menurut pikiran Tuhan, jangan membunuh orang yang benar. Pikiran Tuhan itu Tuhan firmankan kepada Nabi Musa. Tertulis di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Menurut pikiran Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Macet. Aduh, Dia kasih kan aku dibunuh oleh jawabnya. orang yang berpikiran jahat, bukan yang Macet. berpikiran benar. Macet, saya tidak tanya siapa yang bunuh. Saya tanya difirmankan menurut Tuhan, boleh tidak membunuh Yesus yang adalah orang benar? Boleh tidak? Macet. Seharusnya Kalau tidak memang boleh. difirmankan Tuhan, Tidak boleh. Jangan kau bilang seharusnya. Gak ada tawar-menawar kalau firman Tuhan. Jangan kau Iya. membunuh. Jangan kau membunuh Iya. orang yang benar. Yesus Jangan orang membunuh. benar. Berarti Yesus tidak Ya. boleh dibunuh. Siapa yang membunuh Murid-murid Yesus? Yesus Dosa atau tidak? Membunuh Yesus dosa dan atau tidak? boleh Ya mempertanyakan mereka yang membunuh Yesus berdosa lah. Berdosa. Terus kenapa kalian Orang justru memang berdosa. dari tindakan perbuatan dosa kalian panen keselamatan? Lawak-lawak apa ini dalam agama kalian ini? Membunuh Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jawabannya sampai kiamat nggak bisa terjawab itu Sekarang saya tanya. Ya, saya tanya. Membunuh Saya tanya. Yesus adalah Apakah dosa. orang-orang- Pelaku pembunuhan orang-orang- adalah pelaku dosa. Membunuh Dengar Yesus dulu, melahirkan bodoh. dosa. Bodoh. Terus Kristen ini dari mana Bodoh. ilmunya? Yes. Membunuh Jaga kalimatmu. Yesus. bodoh, dengar dulu. Dari mana ilmunya? Membunuh Yesus justru melahirkan tebusan dosa. Dari mana ilmunya? Paulus. Dari Paulus. Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Waktu Yesus berdoa, sebelum dia mati, Allah Bapa di surga tahu dia itu Apa? akan mengalami penderitaan. Nah sekarang ketika Allah tahu, apakah Makanya- Tuhan diam melihat keadaan itu? Anaknya yang benar, utusannya yang suci ingin dibunuh. Apakah Tuhan diam? Tuhan bisa menggagalkan Tuhan bisa kematian menggagalkan. Yesus Itu dengan kamu menyuruh tahu. malaikat, tetapi nubuatan harus digenapi. Itu tahu. Nubuatan apa? Guna apa tuh sharing dengan orang yang tidak beriman itu terhadap guna? Diam kau, nggak ada ilmu kau.
Jangan gitu, Bang. Ajarkan agamamu jika kamu benar. Lawan Bible, lawan Bebelmu, lawan Bebelmu. Bebelmu mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau Anda baca di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ayat kita itu jelas. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara, titik saja kamu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap Yesus itu kekejian atau hal yang dibenci. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Terus kenapa kalian menganggap hal yang dibenci Tuhan justru adalah simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kamu ini tadi kalau dekat sepak. Apa kau nggak ada ilmu itu? Jangan di-mute, jangan di-mute. Ada musiknya, Ayo, Om. ya kawan, boleh. Ya, dibuka, balik. Christian boleh saya menjawab, silakan dulu, kasih dulu aku waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Tuhan, membunuh Yesus adalah kekejian. Membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dalilnya Amsal 6 nomor 16. Jangan kau membunuh Yesus. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, Ada musik ini. Anda sudah menjawab, dengar dulu baru jawab. Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Ingat itu, keinginan iblis. Itu kata Anda tadi. Pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Nah, sekarang ya iblis membunuh Yesus. Hasilnya adalah dia digantung. Ada musiknya itu. Dia digantung kemudian. Sedangkan Kristen muncul belakangan menjadikan karya iblis ini sebagai simbol keselamatan. Karya iblis kalian jadikan sebagai jalan keselamatan. Itu kan persepsimu. Oke. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menyelamatkan orang bersalah dengan membunuh orang yang benar. Silakan, saya tunggu. Sudah, saya jawab. Sudah. Silakan Jadi, Ahi. Saya makan dulu Ahi, silakan. Mengutus Yohanes 3 ayat 16 sengaja membuat anaknya harus berkorban sedemikian rupa dan sampai mati dan hidup kembali untuk mempertunjukkan bahwa Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta. Ada pertanyaan? Kau bicara pakai data nggak? Itu kamu Yohanes bohong 3:16. itu. Itu kamu sudah melintir-melintir ayat itu. Bohong kau. Yohanes 3:16. Waalaikumsalam. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya tidak seperti itu. Di mana di situ dikatakan mati dan bangkit itu di mana? Artinya Coba gini, dibaca dengan benar. karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Salah bacanya, Agar salah. yang percaya Salah. diselamatkan. Bukan di, tapi akan. Akan diselamatkan. Jadi gini, jadi si Bapa mengutus anaknya untuk bahan pertunjukan. Hah? Iya, Pak D, yang satu ini agak lain Pak D. Nah, sehingga Emang Yesus main sirkus gitu, jadi bahan ya pertunjukan. terserah. Jadi Yesus itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Bapaknya. Aduh. Jadi dia harus mati biar bisa hidup. Kalau nggak pernah dia mati, nggak mungkin dia hidup. Jadi dia harus mati. Oke, Artinya, gantian ya. Kamu nih nggak brul kemana-mana. Oke, gantian ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya di sini bukan percaya di salib. Percaya di sini adalah Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang diutus. Iya, maksudnya kan, diam dulu, gantian. Makanya orang-orang yang makanya Yohanes 3 ayat 16 itu tidak